Tidak untuk kepentingan rakyat, tapi untuk interest kelompok, investor, politik, dan etnis. Nah, kondisi Sri Lanka ini seperti itu merupakan warning besar ini loh buat Indonesia. Warning besar. Mengingatkan jika ada hal-hal yang sama terjadi di Indonesia. Karena memang buruknya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Ruseimi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau bahas sama kalian mengenai negara yang akan hancur mungkin sebentar lagi. Ya karena memang bangkrut, Sri Lanka. Sri Lanka saat ini tengah mengalami krisis ekonomi terparah sepanjang sejarahnya. Jadi para menteri kabinet Sri Lanka telah mengundurkan diri secara massal di tengah protes atas buruknya penanganan pemerintah terhadap krisis ekonomi terparah dalam beberapa dekade. Semua nih, 26 menteri itu mengajukan surat pengunduran diri kecuali Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa maupun saudaranya Presiden Gotabaya Rajapaksa. Ini abang adek nih, Perdana Menteri sama Presiden. Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, menunjuk 17 menteri baru namun mencopot 2 saudara kandung dan 1 keponakannya dari kabinet. Gila kan lo bro. Jadi satu keluarga tuh semuanya diajak bareng-bareng jadi penguasa. Udah kayak kerajaan, semuanya digabungin. Nah, langkah perombakan ini dilakukan dalam merespon gelombang unjuk rasa yang telah berlangsung selama berpekan-pekan di Sri Lanka. Banyak warga Sri Lanka geram atas sulitnya mendapatkan bahan bakar dan makanan di tengah krisis ekonomi. Dan mereka menyalahkan situasi ini kepada sang presiden. Berulang kali demonstran mendesak agar Presiden Rajapaksa mundur. Namun ia menegaskan akan tetap bertahan katanya. Nah, kakak kandung presiden nih, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, tetap bertahan di kabinet barunya. Sementara kakak tertuanya Rajapaksa, Chamal, dan 1 adiknya Basil didepak dari kabinet. Nah, anak tertuanya Mahinda, Namal, juga disingkirkan dari kabinet. Nah, jadi Namal ini tokoh yang menjalankan Kementerian Olahraganya Sri Lanka. Sempat digadang-gadang katanya akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Gitu loh, the next pemimpinnya. Dipersiapkan tuh betul-betul nih. Ntar kalau habis dia presidennya ini gantinya siapa? Anaknya, keponakannya, mantunya. Bukan ya. Gue jadi ingat yang lain. Nah jadi gini, negara lain maksudnya. Usut punya usut, selain korupsi dan nepotisme yang sangat tinggi, Sri Lanka diduga terjebak jeratan utang dari Cina. Alhasil, negara itu kini tak sanggup lagi membayarnya. Cina ini memang dikenal sebagai negara pemberi utang untuk proyek pembangunan infrastruktur sejumlah negara. Dana-dana itu diberikan melalui skema Belt and Road Initiative. Selama beberapa minggu terakhir, Cina ini didesak memang segera menanggapi seruan untuk memberikan keringanan utang terhadap Sri Lanka. Sangat didesak Cina. Namun, alih-alih memberikan keringanan untuk penjadwalan ulang pembayaran utang Sri Lanka, Cina malah justru memberikan bantuan kemanusiaan darurat. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Cina, Xu Wei, pada kantor berita Xinhua. Itu kantor berita yang salah satunya lah yang dikelola oleh pemerintah Cina. Nah, jadi Xu Wei ini mengklaim Cina telah memperhatikan kesulitan ekonomi yang dihadapi Sri Lanka. Oleh karena itu, pihaknya berupaya membantu Sri Lanka dalam menghadapi himpitan ekonomi. Hal senada turut disampaikan oleh juru bicara ini nih ya, Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin katanya. Ini gini, pihak Cina telah mengumumkan akan memberikan bantuan kemanusiaan darurat kepada Sri Lanka dan akan terus menawarkan dukungan dan bantuan yang terbaik katanya sesuai kemampuannya untuk membantu Sri Lanka hidupnya kembali ekonomi dan meningkatkan mata pencarian masyarakat. Jadi dijanjiin lagi nih Sri Lanka nih kan dengan bantuan-bantuan. Karena yang diketahui Sri Lanka ini
kini tengah bergulat dengan gejolak ekonomi yang terparah sejak dia ini mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Akibatnya Sri Lanka kini tengah dilanda krisis pangan akibat harga yang sangat melambung tinggi, berbagai macam harga. Ya, minyak goreng juga ya, sama BBM juga. Pertamax ada nggak di situ ya? Nggak tahu deh gue. Jadi Sri Lanka ini berusaha mencari instrumen pembiayaan cepat dari IMF untuk mempertahankan negaranya dari kejauhan krisis ekonomi. Sri Lanka mengumumkan default preemptive dari semua utang luar negerinya dengan total 51 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 731 triliun. Hal itu menjadi upaya terakhir Sri Lanka dalam mengatasi kondisi darurat yang dihadapi negaranya. Cina ini menawarkan lagi, memberikan bantuan dan lain-lain lah ya. Ya, macam-macam lah yang ditawarkan bantuannya oleh Cina. Nah, teman-teman, ini menarik juga perlu kita bahas di sini. Kondisi darurat dari negara Sri Lanka tersebut. Jika Cina memberikan Sri Lanka bailout khusus, negara-negara lain dalam ikat pinggang dan kesulitan yang sama, biasanya juga mungkin akan meminta jenis bantuan yang sama. Nah, sebab selain Sri Lanka, Cina juga memberikan utang kepada negara-negara lain. Sangat banyak Cina memberikan utang. Hebat Cina ini ya, bisa ngutangin mana-mana. Nah, di sisi lain, Indonesia juga menjadi salah satu penikmat utang dari Cina loh. Mengutip data statistik utang luar negerinya Indonesia, pada saat periode Februari 2022 ya, Cina adalah pemberi utang terbesar keempat buat Indonesia. Hanya kalah dari Singapura, Amerika, dan Jepang. Pada Februari 2022, utang luar negeri Indonesia ini dari Cina tercatat sekitar 20,78 miliar US dollar lah ya. Naik sekitar 0,76% dari bulan sebelumnya. Nah, dalam periode yang sama, utang luar negeri dari Singapura turun 0,75%. Dari Amerika Serikat turun 0,22%. Dan Jepang juga turun 0,91%. Nah, ini coba. Ini menarik nih. Utang kita sama Cina agak sekarang udah lebih tinggi kan dibanding utang kita sama negara yang lain. Sebuah riset organisasi yang peduli dengan upaya pengentasan kemiskinan global memperkirakan hampir 30 negara berpotensi gagal bayar utang. Salah satunya adalah Sri Lanka. Dampak dari perang Rusia dan Ukraina pada pasar global dan pandemi yang memang masih merajalela menjadi pemicunya. Apapun peristiwa yang terjadi di negara atau belahan dunia lain, bukan tidak mungkin suatu saat di Indonesia, jika tidak ada langkah antisipasi, ini berbahaya. Karena pengalaman bangsa lain harus menjadi perhatian bersama bagi negara Indonesia yang sangat dinamis perkembangannya. Sangat dinamis politiknya di sini. Struktur ekonomi dan kondisi ekonomi Sri Lanka ini mirip banget dengan Indonesia. Sehingga membedah Sri Lanka ini memang amat penting bagi Indonesia sebagai pembelajaran bagi kita semua. Image Sri Lanka yang kacau dan rusuh mau tidak mau memperparah situasi. Baik turisme, investasi, obligasi juga pasti terpengaruh menurun. Recovery Sri Lanka menjadi sangat terhambat. Nah, krisis ekonomi yang dialami oleh Sri Lanka merupakan krisis ekonomi terburuk memang sejak kemerdekaannya dia tahun 1948 itu ya. Kesalahan ini memang telah jatuh di atas tahta kepemimpinan Presiden Gotabaya Rajapaksa yang terpilih pada saat 2019 kemarin. Di tengah semangat nasionalistik dan gelombang dukungan dari mayoritas Buddha Sinhala waktu itu ya di negara itu memang sungguh-sungguh besar. Jadi bisa gue simpulkan di sini yang terjadi di Sri Lanka ini memang adalah demokrasi yang terdegradasi. Ada begitu banyak aktivitas anti demokrasi yang dilakukan para politisi Sri Lanka. Akibat demokrasi yang terdegradasi ini muncullah politisi dan pemerintah yang lalai dan korupsi terhadap hal-hal tersebut. Dan memang agak cuek jadinya. Hasilnya memang kerap muncul kebijakan-kebijakan yang sangat buruk bagi rakyatnya. Tidak untuk kepentingan rakyat, tapi untuk interest kelompok, investor, politik, dan etnis. Nah, kondisi Sri Lanka ini seperti itu merupakan
warning besar ini loh buat Indonesia. Warning besar. Mengingatkan jika ada hal-hal yang sama terjadi di Indonesia karena memang buruknya kebijakan di Sri Lanka itu, maka akibatnya fiskalnya bangkrut dan masyarakat Sri Lanka memang sengsara banget semuanya. Nah teman-teman, coba bagaimana pendapat kalian mengenai kondisi ekonomi Sri Lanka saat ini? Dan apakah ada hubungannya dengan Indonesia? Yuk kita diskusi di bawah. Tulis komentar kalian di bawah. Kalau lo setuju sama gue, klik tombol like ya. Sap, bagiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.